Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Saat ini kita sedang menghadapi wabah yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Bahkan banyak negara yang tidak siap menghadapi wabah ini termasuk Indonesia. Wabah coronavirus disease 19 ini kami perkirakan akan mengubah ekonomi dunia di masa yang akan datang. Dampak yang ditimbulkan dari wabah ini sangatlah mengerikan karena menyebabkan ribuan orang meninggal setiap harinya. Ternyata wabah mengerikan juga pernah terjadi di dunia ini pada masa lalu dan sudah mengakibatkan kematian yang sangat dahsyat, lebih parah dari wabah virus yang sedang kita hadapi saat ini. Wabah yang dimaksud adalah wabah hitam atau dikenal dengan maut hitam. Maut hitam disebut juga wabah hitam atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Black Death. Adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, yaitu sekitar tahun 1347 sampai dengan 1351. Dan wabah itu membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi di Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sekitar 75 juta jiwa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi, dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga dasawarsa tahun 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain adalah wabah Italia tahun 1629 sampai dengan 1631, wabah besar London tahun 1665 sampai dengan 1666, wabah besar Wina tahun 1679, wabah besar Marseille tahun 1720 sampai dengan 1722, serta wabah pada tahun 1771 di Moskow. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain di dunia, yaitu di Afrika Tengah dan Oriental, Madagaskar, Asia, dan beberapa bagian Amerika Selatan. Maut hitam menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa, serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya untuk hari ini, seperti yang digambarkan oleh Giovanni Boccaccio pada The Decameron tahun 1353. Kejadian awal di Eropa awalnya disebut sebagai mortalitas besar oleh para penulis kontemporer. Nama maut hitam umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit ini yang disebut akral nekrosis, di mana kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan subdermal. Catatan sejarah telah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa maut hitam adalah suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat dengan bantuan hewan seperti tikus rumah, walaupun ada juga kalangan yang menyaksikan kebenaran hal ini. Selama ribuan tahun, tidak ada penyakit epidemi. Namun ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari daratan stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini, menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina. Pada tahun 1334, maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kaffa, yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara tahun 1346 dan 1350, lebih dari 1/3 penduduk Eropa tewas oleh wabah pes atau wabah hitam ini. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening yang muncul di leher korban.
ketiak, ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, yang pada umumnya adalah kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya adalah tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkannya kepada manusia. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Mirip seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona jenis baru yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibanding wabah pes. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Sedangkan varian ketiga merupakan penularan wabah septisemia. Wabah ini menyerang sistem darah. Berbeda dengan kedua wabah lainnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah ini. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang ada di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya merekalah yang merawat korban maut hitam. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara termasuk diantaranya adalah Indonesia dan Malaysia, belum ditemukan bukti, terutama bukti tertulis mengenai keberadaan maut hitam dan akibatnya kepada populasi penduduk. Hal ini cukup mengherankan mengingat Asia Tenggara terutama Indonesia dan Malaysia termasuk ke dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya perdagangan antara Arab, India, dan Cina membuat Nusantara sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Terdapat beberapa teori mengenai asal maut hitam yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, tetapi teori-teori ini belum dapat dibuktikan secara pasti. Menurut analisis Sharon DeWitt, maut hitam yang terjadi pada abad ke-14 bukanlah wabah pemusnah massal, melainkan ditujukan kepada orang yang lebih lemah dari segala sisi, termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata tutup usia sekitar 70 hingga 80 tahun, dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda. Kondisi fisik membantu kelangsungan hidup pasca maut hitam, di mana kesehatan tidak selalu sama, tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam sangat kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya epidemi. Fanatisme dan semangat akan religi berkembang, terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah. Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu akan membantu mengatasi masalah wabah. Pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau yang memiliki jerawat yang parah biasanya akan dikucilkan, karena para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya. Masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Pemerintah Eropa tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang pada saat itu, dan banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan. Ada banyak serangan terhadap masyarakat Yahudi. Pada bulan Agustus tahun 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelumnya pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama. Hingga pada tahun 1351,
60 komunitas besar dan 150 komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan. Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia, hidup melalui wabah yang melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman ini mengilhaminya untuk menulis The Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Cerita Giovanni sangat menggambarkan keadaan abad pertengahan di Eropa pada waktu itu. Masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah berkunjung satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa, hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah, seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun, kecuali dari rasa sosial teman. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak memiliki banyak kesempatan memperolehnya. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah mereka, yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat busuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu. Itulah wabah mengerikan yang pernah melanda bumi kita ribuan tahun yang lalu, yang jika kita bandingkan dengan keadaan saat ini sangat mirip sekali peristiwanya. Semoga wabah mengerikan tersebut tidak pernah terjadi lagi, dan pastinya kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa di masa lalu tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.